Silakan duduk saudara kasih. Shalom. Bagaimana kabar, sukacita? Ada masalah? Kita bersyukur Pak Tim juga udah hari ini udah sehat, sudah bersama-sama. Dan hari ini kita dibantu oleh seorang teman lama sekali ini saudara. Pak Kena. Saudara, beliau ini pemain keyboard di The Baku Cakar band. Saudara tahu band yang Glenn Fredly, nah ini tim grup band pengiringnya saudara ya. Mudah-mudahan Pak Kenan ini bisa bantu kita terus nih. Nah hari ini saudara, tema firman Tuhan hari ini saya akan sampaikan mungkin nih khotbah agak sedikit khotbah KKR lah gitu. Atau kan ada 3 jenis khotbah kan kalau kita belajar, tapi ini maksudnya apa ya, satu khotbah yang saya sampaikan biasa kan kayak lebih pengajaran, ini mungkin lebih sifat daripada penginjilan atau KKR ya hari ini. Nah itu sebabnya saya undang saudara hari ini, kita akan buka sama-sama firman Tuhan. Saya akan menyampaikan satu tema, itu pemutihan hidup. Ya apalagi nih pemutihan hidup, hidup kita ini harus diputihkan, artinya dipulihkan, amin. Dari gelap menjadi terang, dari hitam menjadi, nah saya ajak saudara buka dulu dalam kitab Yesaya. Yesaya pasal yang pertama, ayat kita baca saja ayat 10 sampai 20. Saya ajak secara bergantian aja kita baca Yesaya ini. Yesaya pasal pertama, saya baca ayat 10, saudara ayat 11. Karena saya percaya pagi hari ini pasti sebagian besar belum baca firman Tuhan. Kok tahu? Pasti tahu lah. Ya kan? Udah? Ayat 10. Itu temanya bertobat lebih baik daripada mempersembahkan korban. Judul perikopnya. Dengarlah firman Tuhan, hai pemimpin-pemimpin manusia Sodom, perhatikanlah pengajaran Allah kita, hai rakyat manusia Gomora. 3, 4. Ayat ke-12. Apabila kamu datang untuk menghadap di hadiratku, siapakah yang menuntut itu daripadamu, bahwa kamu menginjak-injak pelataran bait suciku? Ayat berapa? 14 sekarang ya. Perayaan-perayaan bulan barumu dan pertemuan-pertemuan yang tetap aku benci melihatnya. Semuanya itu menjadi beban bagiku. Aku telah payah menanggungnya. Ayat 16, basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku, berhentilah berbuat jahat. Marilah kita berperkara firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Tetapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh Tuhan yang mengucapkannya. Nah hari ini saya akan berbicara tentang satu tema pemutihan hidup. Khususnya menjadi ayat emas kita, yaitu di ayat ke-18. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi,
akan menjadi putih seperti salju, sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba. Nah saudara, ini merupakan teguran daripada Nabi Yesaya terhadap orang-orang Israel. Ini kitab nubuatan yang Yesaya sampaikan, yang khususnya ayat 10 sampai ayat 20 ini merupakan teguran kepada apa? Orang-orang Israel. Kenapa? Karena mereka hidup tuh selalu memberontak kepada Allah. Mereka hidup sebagai orang yang percaya Allah, tapi hidup mereka berontak kepada siapa? Kepada Allah, saudara. Nah itu sebabnya teguran ini Yesaya sampaikan kepada orang Israel saat itu supaya mereka berubah, supaya mereka bertobat. Sampai di sini kalau saudara baca tadi lihat mereka bawa korban pun Tuhan tidak pedulikan masalah korbannya karena Tuhan lebih memperdulikan hidup mereka supaya mereka benar-benar bertobat. Sampai ayat 18, sekalipun dosamu semerah kermisi, engkau akan disucikan seperti apa? Seperti apa? Salju. Dosamu merah seperti kain kesumba akan disucikan seperti apa? Bulu domba. Jadi ini teguran supaya bangsa Israel itu mengalami satu pemutihan hidup atau dengan kata lain mengalami namanya pemulihan secara total di dalam kehidupan mereka. Dalam perpajakan juga ada namanya pemutihan. Benar nggak? STNK motor termasuk lah orang-orang nggak bayar pajak tuh orang-orang kaya pengusaha kan ada namanya pemutihan sehingga tidak dapat denda ya kan. Nah bayangkan pajak aja ngerti itu ya kan. Nah dalam Tuhan juga ingin supaya kita dipulihkan. Latar belakang kita semua nggak ada beres. Tapi Tuhan mau supaya hidup kita dipulihkan. Amin. Nah inilah nubuatan yang disampaikan kepada orang-orang Israel pada saat itu melalui Nabi Yesaya. Nah hidup kita juga seperti itu saudara. Seringkali janji-janji Tuhan itu terhambat. Kenapa sih? Kok kita sudah ke gereja, kita sudah melayani, kita sudah lakukan aktivitas rohani, tapi kita rasakan seakan-akan janji Tuhan itu mentok gitu loh. Kita tidak ngalami gitu loh. Seringkali tanpa kita sadari, mungkin ada hal-hal penghambat yang membuat hal itu tidak terjadi dalam kehidupan kita. Nah itu sebabnya pagi hari ini pastikan bahwa kita siap dipulihkan, hidup kita diputihkan kembali melalui darah Yesus yang tertumpah. Amin. Sebentar kita akan mengikuti perjamuan kudus ini. Nah sekarang kita lihat, kalau gitu kenapa kita harus diputihkan atau dipulihkan kembali? Kenapa kita harus diputihkan atau dipulihkan kembali oleh Tuhan melalui firman Tuhan ini? Yang pertama saya pelajari Alkitab, karena dosa membuat seseorang tidak dapat berjumpa dengan Allah. Saya ulangi kenapa harus diputihkan atau dipulihkan. Karena dosa itu membuat seseorang tidak dapat berjumpa dengan Allah. Nah coba saudara lihat dulu di ayat 10 sampai 17 saya akan baca secara cepat. Dengarlah firman Tuhan, hai pemimpin-pemimpin manusia Sodom. Perhatikanlah pengajaran Allah kita, hai rakyat manusia Gomora. Untuk apa itu korban yang banyak-banyak? Untuk apa? Firman Tuhan, aku sudah jemu akan korban-korban bakaran berupa domba jantan dan akan lemak dari apa? Anak lembu gemukan, darah lembu jantan dan domba-domba dan apa? Kambing jantan tidak kusukai. Jadi bangsa Israel bawa korban enggak? Tuhan bilang apa? Aku tidak suka. Ayat 12, apabila kamu datang untuk menghadap di hadiratku, siapakah yang menuntut itu daripadamu? Bahwa kamu menginjak-injak pelataran bait suciku? Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kekejian bagiku. Lihat, baunya kekejian kata Tuhan. Kejijikan bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan sabat, atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya. Karena apa? Perayaanmu itu penuh apa? Kejahatan. Perayaan-perayaan bulan barumu dan pertemuan-pertemuanmu yang tetap, aku benci melihatnya. Berarti ini berbicara tentang apa? Ibadah-ibadah yang mereka lakukan. Aku benci. Semuanya itu menjadi beban bagiku. Aku telah payah
menanggungnya. Ayat 15, apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa, aku akan apa? Memalingkan mukamu berdoa, Tuhan tidak mau melihat. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan apa? Mendengarkannya, sebab tanganmu penuh dengan darah. Artinya tangan yang penuh dengan kejahatan. Ayat 16, basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Lihat. Saudara lihat, jadi yang pertama, kenapa kita harus dipulihkan hidup nih? Karena dosa yang membuat seorang tidak dapat berjumpa dengan Allah, bahkan untuk menikmati janji-janji Allah atau berkat-berkat Allah. Nah saudara lihat, kita bandingkan dengan Yesaya 59, kita bandingkan sekarang dengan Yesaya 59 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Sudah? Yesaya 59 ayat 1 sampai dengan ayat kedua. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Berarti Tuhan mampu nggak tangannya untuk menyelamatkan? Hah? Mampu. Lihat. Terus, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Jadi Allah sanggup mendengar nggak segala permohonan kita? Nah, perhatikan ayat kedua, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu, ialah apa? Segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga ia tidak apa? Mendengar, ialah apa? Lihat. Jadi saudara lihat kenapa hidup kita ini harus diputihkan, harus dipulihkan. Yang pertama, karena dosa itu membuat seseorang tidak dapat berjumpa dengan Allah. Mungkin orang-orang seperti ini dia bisa ada di gereja. Mungkin orang-orang seperti ini dia bisa terlibat di dalam apa? Di dalam pelayanan. Tapi hidup mereka sebenarnya tanpa mereka sadari mereka sedang ada apa? Dalam satu lembah dosa. Mereka sedang ada dalam satu kubangan dosa. Sehingga akhirnya hidup mereka ini mereka tidak mengalami seluruh berkat dan janji-janji Tuhan. Saudara, kalau saudara baca dalam Injil Matius pasal ke-7 ayat 21 sampai 23. Pada akhir zaman nanti ada orang yang berteriak-teriak, bukankah aku bernubuat demi namamu, bukankah aku mengusir setan demi namamu, bukankah aku melakukan mujizat demi namamu. Ini berarti orang-orang sudah melayani dahsyat enggak? Tapi baca terus ayat selanjutnya, nyala engkau pembuat kejahatan karena aku tidak mengenal engkau. Ngeri-ngeri sedap kan? Nah jadi saudara lihat pemulihan Tuhan terjadi waktu kita siap dipulihkan oleh Tuhan untuk meninggalkan dosa. Amin. Itu sebabnya yang pertama kenapa kita harus diputihkan, hidup kita dipulihkan karena dosa itu membuat seseorang tidak dapat berjumpa dengan Allah. Dia mungkin bisa beragama, dia bisa beraktivitas dalam pelayanan, tapi dia sebenarnya belum berjumpa Allah. Perjamuan kudus ini mengingatkan kita bahwa Tuhan sudah berkorban demi keselamatan kita. Kita harus alami yang namanya perjumpaan itu. Siap? Makanya hari ini saya tidak biasa, saya sifatnya khotbah pengajaran, hari ini khotbah KKR. Sikapnya penginjilan. Amin. Ini yang pertama. Yang kedua, kenapa hidup itu harus diputihkan, dipulihkan? Kedua, karena dosa itu menghancurkan hidup seseorang, bahkan sampai pada keturunannya. Jadi kedua harus dipulihkan, hidup kita harus diputihkan. Kenapa? Karena dosa itu menghancurkan hidup seseorang, bahkan sampai keturunannya. Nah saya ajak saudara buka dulu. Keluaran 20, ayat 5 sampai ayat 6. Keluaran 20, ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-6. Kalau bisa ditampilkan nih layar enak nih. Ayat 5 sampai ayat 6. Janganlah sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu dan yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya
kepada keturunan. Yang ketiga dan apa? Yang keempat. Terus, tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-beribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintahku. Lihat, saya ulangi, janganlah sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, maksudnya sesuatu di luar Tuhan, sebab aku, Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapak kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan ya dari orang-orang yang membenci aku. Tapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang kepada perintahku. Nah, saudara lihat lagi dalam ayat pasal ke-34. Pasal ke-34. Saudara lihat di situ ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-7 saya baca di sini. Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya. Lalu ayat yang ke-7, yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang yang mempunyai kesalahan, pelanggaran dan dosa, tapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang apa? Bersalah dari hukuman, yang membalaskannya kesalahan bapak kepada anak-anaknya dan cucunya kepada keturunan yang ketiga, yang keempat. Nanti saudara boleh baca juga dalam Bilangan pasal 14 ayat 18, saudara lihat. Di situ saudara akan melihat bahwa kenapa saudara lihat dosa itu menghancurkan hidup seseorang bahkan sampai pada keturunan. Alkitab mencatat keturunan ketiga dan keempat. Ada contoh kasus, saudara. Waktu itu seseorang ya dia konseling karena hidupnya kawin cerai. Lalu dia punya anak sekarang juga melakukan hal yang sama. Sekarang anaknya punya anak lagi kan, melakukan hal yang sama. Lalu orang ini datang ingin didoakan. Nah biasa kayak gitu konseling kan. Dia sendiri bingung. Lalu ternyata saudara tahu, ditarik garis naik ke atas, ternyata keluarga ini memang hidup seperti itu. Jadi saya mau katakan begini saudara, berkat itu akan turun. Amin. Berkat Tuhan akan turun. Kan Alkitab bilang, Tuhan memberkati Abraham dan seluruh keturunannya. Paulus bilang orang yang hidup dalam Kristus, dia diperhitungkan sebagai keturunan Abraham yang berhak menerima janji-janji Allah. Amin. Nah tapi ingat, tadi kan Alkitab jelas kan, berkat itu turun, yang setia itu akan menikmati janji berkat itu. Tapi ada orang, tapi saudara lihat, kutuk juga itu akan turun. Maka saudara lihat ada kan keluarga itu, anak, cucu, cicit semua kawin cerai. Dan mereka lakukan itu, mereka nggak bisa bergerak gitu loh. Mereka tahu itu tidak benar, tapi mereka tidak bisa bergerak gitu loh untuk membebaskan diri. Kenapa? Itu yang saya beri nama kutuk. Nah pertanyaannya, bisa tidak dilepaskan? Bisa. Nanti kita akan lihat nanti jalan keluarnya. Itu waktu kita berkomitmen, Tuhan, aku melepas, aku bebas. Saat itu kutuk itu putus dan keturunan kita menjadi turunan yang diberkati Tuhan. Amin. Jadi itu bisa dibebaskan. Nah saya mau katakan saudara, lihat sini. Kenapa kita harus diputihkan? Kenapa hidup kita harus dipulihkan? Kenapa? Karena apa saudara? Yang kedua, karena dosa itu menghancurkan hidup seseorang bahkan sampai keturunannya. Maka saya bilang kalau kita sudah hidup dalam Tuhan, kita sudah melayani Tuhan, ayolah sungguh-sungguh dalam Tuhan. Amin. Supaya anak cucu kita menerima berkat Tuhan itu. Percaya saudara, itu janji, tidak akan pernah berubah dan belum pernah berubah. Amin. Nah itu yang kedua saudara. Kenapa harus diputihkan? Kenapa harus dipulihkan? Karena dosa menghancurkan hidup apa? Seseorang bahkan seluruh keturunannya. Saudara pernah lihat enggak keluarga seperti ini? Tapi sebaliknya kita lihat orang yang setia dalam Tuhan, sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan, berkat Tuhan itu turun. Amin. Ini yang kedua. Kita cepat aja ya. Yang ketiga.
Karena kita akan masuk perjamuan kudus. Yang ketiga saudara, kenapa hidup itu harus dipulihkan atau diputihkan? Yang ketiga, karena dosa telah menyelubungi mata rohani dan mata hati seseorang. Dosa itu menutupi saudara. Menutupi. Sehingga waktu kita baca firman kita nggak ngerti. Kita diajar satu kebenaran kita nggak mengerti apa-apa gitu loh. Saudara tahu kenapa? Ada selubung yang menutupi. Nah, coba saudara lihat apa yang Paulus katakan kepada jemaat di Korintus. Buka 2 Korintus pasal yang ketiga ayat 14 sampai 16. 2 Korintus pasal yang ketiga ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-16. Saya baca ya. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul. Sebab sampai pada hari ini selubung itu, lihat. Ini Paulus berbicara kepada jemaat di Korintus. Jemaat di Korintus pada saat itu hidupnya juga banyak yang gak karu-karuan saudara. Sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan. Karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Hanya Kristus. Ayat 15. Bahkan sampai pada hari ini setiap kali mereka membaca kitab Musa atau kitab Musa ada selubung yang apa? Menutupi hati mereka. Tapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, haleluya, maka selubung itu diambil daripadanya. Kenapa harus dipulihkan hidup kita? Kita harus mengalami pemutihan dalam Kristus. Kenapa? Karena kalau tidak, dosa itu menyelubungi mata rohani kita, mata hati kita. Sehingga waktu kita baca firman, dengar firman, gak ngerti apa-apa. Ya, pendetanya stres juga. Ini di khotbahnya gak berubah-berubah. Gembalanya pusing kepala, lihat. Saudara tahu, itu selubung menutup saudara. Tapi waktu selubung itu dibuka, kita kayak orang kaget melihat sesuatu. Baca firman, ngerti, dengar firman, haleluya ya kan. Saudara lihat, itu ada selubung. Ya kan, maka saya bilang ada contoh, itu tadi saya bilang ada orang baca firman tapi tidak pernah mengerti firman Tuhan. Bahkan hidupnya tidak berubah oleh firman Tuhan. Dengar firman tapi firman itu apa? Tidak mengubah hidupnya. Kan aneh saudara. Minimal hari ini kita datang gereja dengar firman hidup kita berubah. Itu berarti selubung itu diangkat. Amin. Nah nanti saudara waktu baca firman saudara ngerti semua. Ya kan? Karena selubung itu menutupi itu. Padahal kalau kita mau jujur firman ini fungsinya apa? Hah? Coba buka saudara lihat. 2 Timotius 3 ayat 16. 2 Timotius 3 ayat 16. Fungsi firman Tuhan itu saudara lihat. Saya baca ya 2 Timotius 3 ayat yang 16. Di situ dikatakan demikian, segala tulisan yang diilhamkan Allah, maksudnya apa ya? Tulisan yang diilhamkan. Itu berbicara tentang firman. Memang bermanfaat untuk apa? Pertama, mengajar. Yang kedua, untuk menyatakan kesalahan, dikasih tahu ini loh salah lu, ini loh ketidakbenaranmu lewat firman. Untuk apa? Memperbaiki kelakuan yang tidak baik diperbaiki oleh firman. Dan untuk apa? Mendidik orang dalam kebenaran. Ada 4 hal. Padahal itu fungsi peran firman Tuhan. Tapi ada orang-orang gak mengalami perubahan itu. Kenapa? Selubung itu. Nah dengar baik hari ini saudara. Saudara tahu gak? Yesus mati menyingkapkan itu. Dia membuka selubung itu. Amin. Lewat perjamuan kudus ini kita mengingatkan itu dia sudah selesaikannya sebenarnya atas kayu salib. Amin. Nah itu sebabnya hari ini saudara jangan mau lagi terselubung. Berdoa Tuhan singkapkan mata hati. Kau saudara ingat enggak peristiwa waktu Elisa dengan bujangnya? Ingat enggak? Elisa dengan bujangnya. Waktu mereka dapat lihat bagaimana pasukan musuh mengurung mereka, ya kan? Pasung berkuda kan, bujangnya ketakutan enggak? Bujang tuh apalah kira-kira sekarang tuh, kayak pembantunya, asisten, ketakutan ya kan? Akhirnya apa? Karena dia lihat pasukan musuh begitu banyak. Lalu apa kata Elisa?
Ngapain kau takut? Yang mengelilingi kita lebih banyak. Dia nggak lihat, begitu dia berdoa supaya selubung itu dibuka, baru bujangnya melihat. Ternyata yang menyertai Elisa itu begitu banyak. Tentara malaikat surgawi yang Tuhan kirim. Kenapa? Menyelubungi. Ada selubung yang menutupi. Nah kadang-kadang kita tidak bisa lihat berkat Tuhan sediakan bagi kita. Kenapa? Selubung menutupi. Kita sebenarnya tidak bisa melihat pertolongan Tuhan, janji Tuhan sudah tersedia. Selubung menutupi. Amin? Kita tidak bisa lihat. Nah itu sebabnya Tuhan memulihkan hidup kita. Dosamu semerah kirmisi diputihkan seperti apa? Salju. Dosamu semerah kain kesumba diputihkan seperti bulu domba. Tuhan siap pulihkan kita. Amin. Nah itu sebabnya saudara lihat, inilah yang terjadi saudara ya kan. Nah saya dengar kesaksian Arthur Kaunang. Saudara tahu pemain bass akal, grup band rock. Dan khusus saya mendengar kesaksian istrinya luar biasa. 29 tahun dalam kekerasan. Selingkuhannya Arthur Kaunang sedikit saudara, cuma 64. Dia selingkuh ganti 64, baru yang gak tahan tuh kekerasan yang kepada istrinya. Orang sampai kaget kalau lihat kesaksian, ditendang, disiram air panas, air termos dibuka, dia lagi hamil, dia pulang tuh ditendang sampai masuk rumah sakit, ada tulang yang patah. Masuk ICU 2 bulan apa gitu. Saudara lihat luar biasa, tapi sekarang keluarga itu melayani Tuhan kemana-mana. Suami istri sekarang gak pernah berpisah, kemana-mana berdua berjalan. Dia sekarang main keyboard juga ya, kesaksian di mana-mana. Nah saudara bisa lihat bagaimana kalau Tuhan memulihkan itu, manusia tidak bisa mengerti tapi Tuhan akan kerjakan. Amin. Nah itu sebabnya saudara, yang kita bisa pelajari di sini, kenapa kita harus diputihkan karena dosa membuat seseorang tidak dapat berjumpa dengan Allah. Yang kedua karena dosa menghancurkan hidup seseorang bahkan keturunannya. Yang ketiga karena dosa telah menyelubungi mata rohani dan mata hati seseorang. Sehingga mereka dengar firman. Nah sekarang mungkin pertanyaannya apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan agar hidup kita dipulihkan, diputihkan kembali? Nah saya pelajari firman Tuhan yang pertama menyadari diri yang berdosa. Yang tidak benar, yang tidak layak. Kesadaran itu dulu harus muncul. Buka Lukas pasal 15. Lukas pasal yang ke-15. Saudara perhatikan ayat yang ke-17. Jadi yang pertama yang harus dilakukan supaya hidup kita dipulihkan. Yang pertama, Lukas 15 ayat yang ke-17. Perhatikan di situ. Lalu ia menyadari keadaannya. Siapa ia nih? Anak bungsu itu loh. Yang pergi meminta kekayaan lalu pergi foya-foya, hura-hura, akhirnya kerja menjadi penjaga babi sampai untuk makan susah. Lalu makannya apa? Makanan. Nah kalau makan babi enak, di sebelah tuh ada. Restoran babi panggang Tangerang. Ya kan? Nah kalau makan babi enak saudara. Dia sampai harus makan ampas babi saudara lihat. Nah tapi dalam situasi kondisi seperti itu dia mulai menyadari siapa dirinya. Perhatikan ayat 17 dulu. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Nah ini menceritakan anak bungsu itu. Minta harta kekayaannya. Lalu dengan harta foya-foya sampai hidupnya kacau balau. Dia habiskan uangnya untuk main wanita-wanita penghibur, pelacur segala macam. Sampai satu titik di mana dia tidak bisa lagi berbuat apa untuk makan minum susah. Maka dia bekerja pada seseorang menjadi penjaga babi. Saking lapar yang gak ada makanan babi pun dia ikut makan. Berarti dia sama gak dengan babi? Minimal makannya sama kan, saudara lihat. Tapi pada satu titik dia ingat kembali bagaimana orang-orang upahan bapaknya begitu banyak, tapi mereka terpelihara. Nah mulai timbul di sini yang namanya kesadaran diri.
Dia menyadari dirinya begitu hancur, begitu berdosa, saudara lihat. Dia mau mulai menyadari hal ini, saudara. Dimulai dalam kesadaran. Nah, banyak orang hidup dalam dosa, hidup melakukan dosa, hidup melakukan pelanggaran, tetapi tidak menyadari kalau mereka ada nggak? Banyak. Hidup dalam dosa, melakukan pelanggaran, tetapi tidak menyadari kalau mereka berdosa. Orang-orang kayak gini agak susah bertobat. Maka dimulai untuk kita bisa dipulihkan kesadaran diri dulu. Amin. Anak bungsu ini menyadari dia berdosa, dia tidak benar. Ini langkah pertama yang dia lakukan. Setelah itu dia melakukan langkah yang kedua. Ngapain? Perhatikan di ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-20. Aku akan bangkit dan pergi kepada, lihat, Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Terus, maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Jadi langkah kedua, setelah dia menyadari, dia mulai melangkah langkah kedua. Ini yang saya beri nama langkah bertindak atau langkah mendatangi kembali bapaknya. Jadi yang pertama apa? Menyadari. Yang kedua apa? Melangkah atau bertindak, ya kan? Tentu di sini bertindak artinya dia kembali kepada kebenaran itu, dia kembali kepada kebenaran itu sendiri, tapi dengan hati yang menyesal gitu loh maksudnya. Ya, jadi melangkah bertindak mendatangi bapaknya, ya kan? Nah, apa yang dia lakukan? Dia datangi bapaknya, dia bertindak dengan hati yang menyesal. Tadi kan saudara baca ya kan? Dia datang, lihat dia, saya ulang ya. Ayat keberapa? 20. Maka bangkitlah ia pergi kepada bapaknya. Ketika ayat 9, aku tidak layak lagi apa? Disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan. Ayat 18 dia menyadari, dia bertindak. Ayat 18 tadi, ya kan? Setelah itu dia datang dengan rasa penyesalan. Jadi langkah yang kedua, saudara, di sini yang dilakukan oleh anak bungsu yang hilang ini, dia melangkah bertindak mendatangi Tuhan. Artinya dia kembali kepada kebenaran itu, kepada bapaknya itu sendiri dengan hati yang menyesal. Ada penyesalan diri. Sadar, bertindak dalam penyesalan, ya kan? Saudara lihat. Baru yang ketiga, yang ketiga kita lihat. Ada satu pengakuan dosa dan kesalahan. Jadi dia mengaku dosa dan mengakui apa? Kesalahannya. Perhatikan ayat 21. Kata anak itu kepadanya, Bapak, aku telah berdosa terhadap surga. Ini pengakuan bukan? Hah? Dia mengaku. Dan terhadap Bapak, aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadi saudara lihat di sini dia mengaku dosa dan kesalahannya. Jadi untuk kita bisa dipulihkan kembali pertama apa? Menyadari, bertindak dalam penyesalan untuk melangkah. Jadi datangi kembali Bapa dengan rasa penyesalan. Lalu yang ketiga pengakuan dosa. Amin. Nah, coba bandingkan dengan 1 Yohanes 1 ayat 9. Di situ Alkitab katakan 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil. Sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Lihat, ini akan Tuhan lakukan. Dan akhirnya saudara perhatikan terus. Saya baca dari ayat 20 ya. Dan akhirnya daripada kehidupan anak ini saudara lihat. Setelah dia menyesal, dia bertindak dalam penyesalan. Lalu apa?
Dia menyadari dosa, bertindak dalam penyesalan, lalu apa? Dia mengaku dosa dan kesalahannya. Saudara lihat akhirnya yang terjadi, ayat 20 sampai 24, maka bangkitlah ia dari dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh apa? Belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kalau kita gimana? Sana lu, setan lu, pulang mana? Habis-habisin harta ya kan? Tapi ini bapaknya lihat datang lari merangkul dia. Lihat ini yang pertama saudara lihat. Terjadi bagi anak ini. Ya kan, beda dengan kita kan. Sana lu, pulang lu. Setan dibawa-bawa ya. Padahal setan bilang gua gak ikut-ikutan ya kan. Nah terus lanjutkan ayat ke-21. Kata anak itu kepada Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa, aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa, ya kan? Terus saudara lihat di ayat 22, tetapi ayah itu berkata pada hamba-hambanya, kepada dia punya hamba-hamba lah, pembantu-pembantu yang bekerja sama mereka. Lekaslah bawa apa? Kemari jubah yang terbaik. Jubah yang lama dibuka, itu berbicara tentang kehidupan. Diganti dengan jubah yang kehidupan yang baru maksudnya ya. Pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada, ya, diubahkan, didandani hidupannya menjadi hidupan yang baru. Ayat ketiga, dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia dan marilah kita makan dan bersukacita. Dibuatkan pesta sukacita karena anak itu sudah kembali. Lalu perhatikan ayat 24, sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapati kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Jadi saudara lihat di sini, untuk kita mengalami pemulihan ada 3 hal yang harus kita lakukan. Menyadari diri bahwa kita ini adalah orang yang berdosa yang tidak layak. Amin. Menerima perjamuan kudus ini harus disadari dengan pemahaman itu. Saya tidak tahu. Kemarin kayak tadi kita habis maki-maki orang. Siapa tahu, itu tetap hal yang tidak layak loh. Kita bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus yang kudus itu. Kita harus bereskan hidup kita, amin. Jadi menyadari diri yang berdosa, lalu kedua melangkah bertindak mendatangi Tuhan, mendatangi Bapa. Artinya kembali kepada kebenaran itu sendiri dengan hati yang menyesal. Dan yang ketiga, ada satu pengakuan dosa dan kesalahan. Alkitab katakan, jika kita mengaku dosa, ia adalah setia dan adil dan dia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Nah, itu sebabnya hari ini saudara, firman Tuhan ini boleh benar-benar menjadi berkat bagi saudara, mengubah hidup kita. Kita pulang meninggalkan tempat ini, kita pulang dengan satu kehidupan yang baru. Amin. Siap? Sebentar kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kalau kita menyadari ini, saudara tahu, ini hal yang luar biasa. Tuhan sedang mengingatkan, dulu kita tuh hancur. Tapi dalam Dia kita diubahkan menjadi hidup baru. Bukan hanya itu, Dia janji memberkati kita. Dia janji apa? Memberkati kita. Janji Tuhan akan tercurah. Maka saya tetap percaya orang yang sungguh dalam Tuhan pasti hidupnya di bawah janji dan berkat-berkat Tuhan. Amin. Nah itu sebabnya hari ini saudara, biar hidup kita dipulihkan. Artinya diperbaharui, dipulihkan di dalam Kristus Tuhan. Sehingga yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Pusing amat dengan orang lain mengingat masa lalu, enggak peduli saudara. Yang penting Tuhan melihat kita, amin. Orang hanya kerja melihat, menghakimi, itu masa lalu lagi ya kan. Padahal Tuhan menerima kita apa adanya, seperti anak bungsu tadi, dia lihat, dia datang, dia menyamperi, dia peluk. Bahkan dibuat pesta, dipakaikan cincin, dipakaikan jubah baru, pakai sepatu baru, amin. Berarti didandani, diberkati luar biasa. Nah itu gambaran kehidupan kita hari ini. Amin.
Dosa hanya menghancurkan, dosa membuat pemisah antara kita dengan Allah. Tapi Tuhan menyelesaikan di atas kayu salib. Pakai dia bilang, tetelestai, sudah selesai dan sudah genap. Amin. Nah tinggal kita bagaimana kita meresponi setiap firman Tuhan yang kita dengar. Haleluya, haleluya. Tuhan memberkati. Kita siapkan hati kita.